Nah, Daily Listener, kita berlanjut kembali ya. Mas Budi sudah menekuni usaha 12 tahun. Tadi teman-teman kita sebelumnya justru baru 2 tahun. Tapi kalau untuk dibilang settle, Pak Christian ya sebagai seorang konsultan selama ini, berapa lama tuh boleh memasuki zona aman? Katakanlah gitu. Oke, ini bukan saya yang mengatakan, tetapi saya ada membaca sebuah buku, judulnya saya agak lupa. Di situ ada aturan 10 tahun. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan merek-merek atau brand yang menjadi besar sekali, menjadi settle, ternyata mereka membutuhkan waktu atau perjuangan 10 tahun untuk menjadi brand yang settle. Jadi ya baik juga buat kita untuk mengukur apakah kita ini berapa tahun nih, ini menjelang 10 tahun nih. Nah, diharapkan 10 tahun nih harusnya sudah settle nih. Ya, kalau yang baru barangkali jangan berkecil hati. Brand-brand yang hebat-hebat itu ternyata membutuhkan 10 tahun untuk membuktikan dan menjadi eksis. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai patokan lah. Jadi yang belum mencapai 10 tahun dan masih belum berhasil banget, belum besar sekali, ya semoga tidak berkecil hati. Yang mereka sudah mendekati 10 tahun tapi belum melihat tanda-tanda, ya barangkali harus berusaha lebih keras ya untuk menjadikan itu sebagai suatu ukuran. Tapi usaha kan memang datang dan pergi ya Pak Kris ya. Kita tahu juga ada barang yang sejenis, tapi kok yang ini laku banget, yang ini enggak. Ya, yang sederhana lah, mie atau apa. Betul. Gitu. Nah, segala sesuatu kan ada proses lahir, tumbuh, menjadi matang, mature ya. Kemudian akan menghadapi suatu penurunan. Itu hampir pasti. Nah, kita sebagai pebisnis juga harus mengetahui siklus tersebut. Ketika kita sedang jaya-jayanya, itu sudah ada suatu tantangan bahwa ini akan melewati masa kedewasaan dan kemudian akan turun. Tetapi itu masih bisa diatasi, yaitu dengan melakukan suatu tindakan peremajaan, sehingga titik tingginya kita itu harus menjadi suatu awal lagi. Artinya ya jangan tinggal diam dong. Ya, harus ada sesuatu yang dilakukan untuk membuat bisnis kita itu tetap remaja. Remaja ya. Jangan diam saja. Bahkan kalau kita perhatikan brand-brand yang sudah sangat eksis itu tidak berhenti toh. Iklan terus ya. Bukti lagi bahwa mereka tetap beriklan, mereka tetap menonjolkan. Ambil contoh, ada produk minuman dalam kemasan yang di dalam botol tersebut itu sudah sangat eksis, sangat matang, siapapun kenal dengan produk tersebut. Tetapi lihat belakangan justru dia mengkampanye bahwa dia tidak menggunakan bahan pengawet, produksinya sangat higienis. Nah, mengapa mereka tetap menonjolkan itu? Karena kan pasti ada isu-isu dari pesaing-pesaing yang mengatakan bahwa produk kita tanpa pengawet, produk ini seolah-olah produk lain menggunakan pengawet. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak bisa tinggal diam. Ya, nah kita bisa belajar dari apa yang terjadi di pasar, bahwa bahkan brand yang sudah sangat eksis, sangat terkenal itu pun tetap memastikan bahwa merek mereka tetap remaja. Oke. Ya, Mas Budi, ini dari apa yang dijabarkan oleh Pak Christian, pengembangan yang mau dilakukan ke depan apa ini? Saya lebih inovatif aja gitu, tergantung permintaan pasar kayak gimana bagusnya gitu kan. Kalau burung sudah sepi misalkan, kita beralih lagi deh binatang apa gitu kan. Komodo bisa. Saya juga udah komodo udah gitu kan. Komodo kita proses pewarnaan juga udah. Cuman kendala saya cuma satu sekarang Bu ya. Kita negara kita semakin kedepannya kok semakin aneh gitu kan. Dulu saya ambil 10 tahun lalu putihnya agak murah, kayu gitu kan. Nah, sekarang tuh kayak proses untuk membeli kayunya atau apa lebih mahal. Kita sudah kalah. Saya bilang putihan kita kalah sama Vietnam sama Thailand.
Mereka jual budah kecil aja. Kita range harga bisa cuman 30.000, mereka cuma bisa 10 ribuan. Nah, kalau dibilang kalau kita bisa mesti eksportir, kita bisa mati loh Pak. Proses seperti itu kan. Bukan tambah baik kalau saya bilang sekarang. Gimana kita mau berkembang? Ya, jadi harus memang dukungan kuat Pemerintah ini ya juga, dari gitu. pemangku kebijakan ya. Kalau harganya sudah sedemikian susah, harga bahan baku ya Mas Bahan ya? bakunya material agak susah sekarang. Kalau Mas Budi kan gampang, tinggal Beli, ngecat, tinggal beli. finishing, Tapi nanti industri putihannya itu yang mati Iya ya Mas mati ya? kita agak susah. Jadi kita nggak punya tenggat waktu ini bisa bikin seminggu bisa bikin berapa lagi gitu kan? Karena nggak ada jaminan garansi dari si penjual putihannya itu. Gitu. Harganya. Harganya juga pun kadang-kadang fluktuatif gitu. Turun naik Fluktuatif naik. ya. Tapi mungkin nggak nanti yang pedagang putihannya itu ganti dari kayu, dia beralih jadi besi, tembaga dan sebagainya. Kayaknya lebih Ada, saya pernah lihat yang dari resin. resin ada. Dicetak tapi ya. Dicetak ya. Jadi Bagus gitu. Itu juga bisa jadi ancaman. Ancaman. ancaman ya. Kita negara kayu terbesar loh. Kenapa kita bisa lebih mahal? Karena sudah pada gini, Pak. Sudah pada Iya. dieksploitasi habis-habisan. Bukan juga, karena kayu kita dimanfaatkan satu buat ekspor, juga kan untuk industri kertas dan produk turunan lainnya, sehingga yang tersisa buat Pengrajin. pengrajin menjadi terbatas. Menjadi terbatas. Sementara Iya. kalau di negara lain, kenapa dia lebih murah putihannya gitu? Tergantung lagi-lagi kebijakan. Kebijakannya lagi kan, seperti mengapa produk impor bisa lebih murah. Lagi-lagi sebenarnya Indonesia toh tidak siap menghadapi pasar bebas kan. Sementara pemerintah kita belum apa-apa sudah membuka pasar. Jangankan yang ke dunia, yang tingkat Asia saja kita bisa kewalahan, apalagi kalau kita bicara tingkat dunia. Tingkat dunia ya. Wah. Betul nggak? Ya, ini adalah tantangan terbesar yang memang harus sama-sama. Ya jangan bosan-bosan kalau gitu mengkampen kepada pemerintah ya, minta terus. Kita tidak boleh berhenti menyuarakan, karena sebenarnya kita ini pelaku. Kalau sudah menyangkut kebijakan, kan kita tidak bisa masuk ke area situ. Baik, di listener, ada satu sesi terakhir ya, kita masuki setelah ini.